kami saja yang menghadapinya. Paman Pinisipur dan yang lainnya tetap di pinggir. Ayo. Berkelahi untuk siapa? Aku berkelahi untuk diriku sendiri dan Prabu Baka Batik Madrim. Bukankah orang-orang yang paman bawa itu orang-orang yang paman Singa Maruta? Apa pedulimu? Mereka tidak boleh masuk dalam kaca perkelahian itu. Bisa kacau nanti. Aku harus mencegahnya. Harus. Loh, kenapa Buron Kecut kembali? Batalkan rencana penyerangan kalian. Kenapa? Ada apa, Buron Kecut? Apa yang kamu lihat? Lihat itu, sudah terjadi perang antara Malwapati dan anak buah Prabu Baka. Itu tidak jadi masalah. Kita harus tetap menyerang. Jangan, kita akan kehilangan banyak tenaga dan bingung siapa musuh kita sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk sementara, kita jadi penonton dulu. Kita tunggu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sesudah itu kita serang. Ya, saya setuju. Setuju sekali. Kalau begitu kita ke bukit sana. Dari sana, kita pantau jalannya pertarungan. Ya, begitu lebih baik. Bagaimana Nyi Ratu? Ya, baik. Ayo. Daun, ayo kita ke bukit. Itu kan Gendrawani. Kenapa bisa lepas dari ikatanku? Dan yang satunya lagi itu, kalau tidak salah, itu Durgandini, sahabatnya Sota Cendawa. Kurang ajar. Ini berarti Sota Cendawa bersekutu dengan Durgandini. Siapa itu? Noleh kok pakai geleng-geleng. Bagaimana Buron Kecut?
Pertempuran masih berlangsung. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Biar ada yang kalah dulu. Kalian mau mengayal di air keruh? Gampang. Kalau begitu, Soca Cendawa yang harus bertanggung jawab. Sabar, Guru. Ada apa, Guru? Pura-pura tidak tahu. Ampun, Guru. Saya benar-benar tidak mengerti. Ampun, Guru. Ambil itu anakmu Gendrawani. Durbandini dan juga siapa itu yang kalau diantoleh geleng-geleng kepala? Ayo cepat suruh mereka pulang. Kalau tidak, jasadmu akan kuhancurkan dan sukmamu akan kusimpan ke dalam terompahku. Mau? Jangan, Guru. Jangan kau lakukan itu. Cepat panggil mereka. Iya, Guru. Pulang, Gendrawani. Pulang. Batalkan niatmu. Batalkan. Terus panggil. Kalau tidak mampu, aku akan bantu kamu. Iya, Guru. Iya. Gendrawani, pulang. Batalkan niatmu. Batalkan bagaimana, Bopo? Ada apa, Ratu Gendrawani? Apa yang dibatalkan? Bopo minta niat kita dibatalkan. Batal, Kita batal menyerang Malawapati. Iya, Nyi, iya. Apa-apaan Soca Cendawa? Kenapa dia jadi begitu? Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Tenang, tenang. Saya akan coba lihat lewat sihir saya, Kenapa tidak kau lihat dari tadi? Iya, Nyi. Cepat panggil. Atau aku yang memanggil sendiri. Dengan cara kasarku. Mau? Jangan, Guru. Jangan. Biar saya panggil. Pulang, Gendrawani. Aku belum pernah ketemu orang itu. Batalkan niatmu. Tapi kelihatannya ada perempuan tua yang memaksa Soca Cendawa memanggilmu, Ratu Gendrawani. Nyi Jantur. Tidak. Saya tidak mau Bopo celaka. Saya harus pulang. Kita harus pulang. Pulang, Gendrawani. Pulang. Iya, Bopo. Saya akan pulang. Gendrawani. Percuma. Dia tidak akan peduli, Lalu bagaimana dengan kita? Tenang. Biar Buron Pecut yang melihat keadaan. Nanti saya kembali. Ya, sana pergi. Aku tidak ingin ketemu dengan yang namanya Nyi Jantur. Kenapa? Tidak perlu kujawab. Takut ya ketemu Nyi Jantur. Masa Durgandini takut? Lalu kenapa? Biar aku bisa bersamamu. Oh, iya betul. Saya lupa.
Saya sudah pulang, Bopo. Syukurlah. Kenapa saya harus pulang, Bopo? Kamu tidak lihat Nyi Jantur. Guru ada di sini. Iya, saya melihatnya. Guru yang memintamu pulang. Guru yang memintamu untuk membatalkan niatmu. Tapi perang ini perang antara kita melawan Malwapati, Bopo. Perang dendam seorang anak yang boponya dibunuh. Yang arwahnya tidak punya wadah. Dan jasadnya rapuh tidak berdaya. Kamu yang salah, Gendrawani. Jasad yang rapuh memang seharusnya tidak menjadi wadah Sukma yang sudah loncat dari jasadnya. Sukma Soca Cendawa seharusnya melayang mencari tempat berteduh yang baru dan tempat yang tepat untuk bertobat. Tapi kamu mengikat Sukma bopomu dengan mantra-mantra yang sesat. Dan kamu paksa kembali masuk ke jasad yang seharusnya ia tinggalkan. Ingat, Gendrawani, aku pernah mengatakan ini ketika pertama kali aku bertemu denganmu, bahwa perbuatanmu ini keliru. Saya pertahankan Bopo karena akan membalas dendam pada Prabu Angling Dharma. Kenapa? Karena keris pulang geni Prabu Angling Dharma lah yang telah membunuh Bopo saya. Kamu tahu apa sebabnya keris pulang geni Prabu Angling Dharma harus membunuhnya? Saya tidak peduli alasan apapun. Saya dendam kepada Prabu Angling Dharma. Kalau begitu dengar. Apa sebabnya Prabu Angling Dharma berkewajiban menghantar kematian bopomu dengan keris pusaka pemberian dewa itu? Dulu Soca Cendawa pernah menjadi senopati Agul Malwapati di masa pemerintahan Prabu Pancalara Dia. Ia banyak memenangkan perang sehingga ia menjadi senopati yang dipuji-puji dan disegani. Mau menyerah tidak? Mau jadi pendukungku tidak? Tapi ketika ambisinya untuk menjadi patih Malwapati gagal, Soca Cendawa kabur dari Malwapati dan menjadi pemberontak. Ketika jadi pemberontak itulah Soca Cendawa banyak membuat kesengsaraan dan bencana. Guru, saya merasa sudah terlalu banyak dosa. Saya terlalu banyak membunuh dan melukai orang, Guru. Saya ingin mati, Guru. Hah? Ingin mati? Iya, tapi jangan mati yang menyakitkan. Mana ada mati yang tidak menyakitkan, Soca Cendawa? Dasar kamu. Mati di ujung senjata dalam pertempuran tidaklah menyakitkan, Guru. Itulah kematian yang saya harapkan. Ya, kalau begitu, jalan kematian yang kamu harapkan sudah terbuka.
Bagaimana, Guru? Kamu itu dulunya musuh Prabu Pancalaradya dari Malwapati. Maka sekarang kamu musuhnya Prabu Anglingdarma, pewaris Malwapati. Iya, saya mengerti, Guru. Kamu itu pemberontak yang buron. Nah, berarti kamu harus ditangkap dan diadili. Nah, untuk kematian secara kesatria seperti yang kamu harapkan, hadapi Prabu Anglingdarma. Tantang dia untuk adu tanding. Beliau pasti akan melayani. Iya, saya mengerti, Guru. Tapi, bagaimana caranya, Guru? Kenapa kamu bertanya begitu? Sang Prabu tidak akan menghadapi saya kalau saya tidak melakukan sesuatu yang menyinggung harga dirinya, Guru. Maliwarnolah menjadi Anglingdarma. Curi keris pusaka Pulang Geni. Maka Prabu Anglingdarma pasti akan turun tangan untuk menghadapimu. Iya, Guru. Iya. Apa kalian atau tidak mengenaliku? Sehingga kalian mengepung rajanya sendiri seperti maling di dalam kedatonnya. Hah? Ayo sembah. Sembah. Hei! Kamu pikir aku tidak bisa mengenalimu, Soca Cendawa? Sihirmu, Maliwarno Memo Jalmu, tidak bisa menipu mataku, Batik Madri. Kanda Madri, Soca Cendawa adalah Raja Sihir. Anglingdarma, apa yang kau bisikan kepada Batik Madrid? Malapetaka untukmu, Soca Cendawa. Malapetaka. Kamu bicara tentang malapetaka setelah kukuasai Pulang Geni. Soca Cendawa, yang kamu pegang bukan Pulang Geni, tetapi Sanca. Tolong dengarkan permintaan terakhir saya. Ayo bicara, Soca Cendawa. Sang Prabu, kematian ini sengaja saya hadap. Saya bahagia dengan kematian ini. Tapi tolong diingat bahwa saya pernah berjasa pada Malwapati di masa pemerintahan Ramandamu. Kamu pemberontak. Kamu telah merongrong pemerintahan yang sah. Kamu bantai rakyat yang tidak bersalah. Jasamu tidak seimbang dengan dosa yang kamu perbuat. Kamu tetap mati sebagai pemberontak. Mati sebagai musuh negara. Kenapa? Setelah kematian yang kamu tunggu-tunggu, kamu masih mau dihidupkan kembali oleh anakmu? Ya, ternyata kematian itu menyakitkan, Guru. Sakit? Ya memang sakit. Setelah kematianku, aku tetap sebagai pemberontak. Tetap mati sebagai kelompok hitam. Tidak terbetik sedikit pun oleh Prabu Anglingdarma
bahwa aku pernah berjasa buat Malwapati. Jangan salahkan Gendrawani. Kalau karena dendam dan sakit hatinya menghidupkan saya kembali. Oh, jadi kamu tidak menyesal dengan kehidupan barumu yang penuh dengan dosa ini? Tidak ada pilihan lain, Guru. Tidak ada pilihan lain, Guru. Bopo bertahan hidup demi saya, Nyi. Dan sebagai anak, sebagai ratu di bangunan tua ini, ratunya sekelompok siluman, saya akan tetap menjaga Sukma dan jasad Bopo sampai kapanpun. Baik. Kalau begitu, ku beri kalian waktu untuk merenung. Tetapi setelah ini, coba camkan baik-baik. Karena tidak ada waktu lagi kalian untuk bertobat. Keris pulang geni akan menghantar kalian ke neraka. Renungkan apa yang aku katakan tadi. Guru, lepaskan. Guru, selamat tinggal. Awas kamu di jantung. Awas kamu di jantung. Bagaimana buron kecut? Apa yang terjadi? Tolong! Lepaskan kami dari rantai ini! Bopo, tidak akan ada yang tolong kita, Bopo. Siapa bilang tidak ada? Saya, Bopo. Baik itu Durgandini maupun Kasmala. Mereka di luar. Iya, tapi mereka tidak akan bisa masuk, Bopo. Iya, betul. Masa tidak ada yang bisa menolong kita? Soca Cendawa majikan kami, Ratu cantik Indrawani, Ratu sesembahan kami. Kenapa kalian lupakan kami? Kami ada di sekelilingmu. Kami setia menunggu panggilan kami. Mereka anak buahmu, Gendrawani. Mereka bala tentaramu. Kenapa kita lupakan mereka? Panggillah kami, Nyi Ratu. Kami rindu panggilanmu. Iya, Kami rindu. iya. Keluarlah kalian.
Kenapa jadi begini, Nyi Ratu? Iya, kalian bisa melepaskan rantai-rantai ini? Bisa. Kalau Nyi Ratu izinkan, akan kami panggilkan yang namanya Lo Abang. Iya, panggilkan. Cepat. Baik. Hah? Wah, tidak bisa masuk, Nyi. Gerbangnya sudah dipagari secara gaib. Apalagi bangunannya. Biar ku coba. Kamu duduk. Iya, Nyi. Benar-benar tidak bisa dianggap enteng, Nyi Jantur itu, Nyi. Ya benar. Kita harus lebih hati-hati, Kasmala. Ya, sekarang kita pikirkan bagaimana caranya masuk. Lo Abang, Ya, Nyi Ratu. lepaskan rantai terkutuk ini. Juga yang mengikat bopoku. Baik, Nyi Ratu. Terima kasih, Lowo Abang. Maaf, Nyi Ratu. Iyalah. Terima kasih Lo Abang. Kewajiban saya, Nyi Ratu. Ada lagi yang harus saya lakukan, Nyi Ratu. Iya. Buka seluruh sihir penutup pintu dan jendela yang ditinggal oleh Nyi Jantur di rumah ini. Tidak. Kenapa Lo Abang? Saya lebih senang disuruh menutup semua jendela dan pintu yang ada di rumah ini. Alasannya? Supaya tidak ada orang lain masuk ke rumah ini. Kecuali Ratu dan hamba-hambanya. Kenapa kamu berpikir begitu Lo Abang? Dengan masuknya orang lain ke rumah ini, maka akan masuk pula pikiran-pikiran lain yang semuanya akan merusak kemurnian pikiran sang ratu dan akan merongrong wibawa sang ratu. Kelihatannya Lo Abang lain dari yang lain. Akan kucoba mengorek keterangan darinya. Lo Abang, Iya, Nyi Ratu. apa pendapatmu tentang tamuku Nyidur Gandini dan Ki Kasmala? Mohon maaf. Mereka tidak jauh berbeda dengan Singa Maruta dan Bahadur. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya memanfaatkan Ratu, majikan Soca Cendawa, dan kekuatan para siluman untuk impian yang ingin mereka raih. Oh. Kalau begitu,
semua pintu dan jendela. Aku tidak ingin orang-orang seperti itu masuk lagi ke sini. Termasuk Nyi Jantur? Ya, itu yang sangat aku inginkan. Jangan khawatir, Ratu. Cepat laksanakan. Baik, Ratu. Kenapa kita tidak segera bertindak, Sang Prabu? Di atas kita ada penyihir hebat. Aku tidak mau kita menjadi korban permainan kotornya. Lihat di sana. Siapa dia, Sang Prabu? Nyi Jantur. Nyi Jantur. Ya. Penyihir golongan putih. Apa kita harus takut dengannya, Sang Prabu? Tidak. Begini. Apa artinya turun ke kancah perang kalau akhirnya kita dijadikan kodok olehnya? Jadi apa yang harus kita lakukan, Sang Prabu? Untuk sementara mundur. Tapi Sang Prabu, aku tidak ikhlas kalau Nyi Jantur menyihir ketiga putriku, mengerti? ya cuma kalau tidak... Hah? Lihat, dia melakukannya.
Kenapa kita harus mundur? Kenapa kita harus kalah? Saya masih punya pasukan siluman, pasukan Denawa. Hanya dengan satu raungan saya, mereka akan keluar semua. Nanti ku jelaskan. Sekarang kita cari dulu ketiga putriku yang menjadi kupu-kupu. Aku tidak mau kehilangan mereka. Terima kasih Nyi Jantung. Terima kasih atas bantuannya Nyi Jantung. Iya, Gusti Pati. Itu kan sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut mengusir mereka. Tapi, apakah perlu Nyi Jantur menyihir ketiga putri siluman anak Prabu Baka itu? Tidak apa-apa, Gusti. Sekali-sekali tukang sihir itu disihir. Biar kuapok. Iya. Laporan Gusti Pati. Ada apa, Tumenggung? 21 prajurit kita luka parah dan 16 luka ringan. Baik. Yang luka bawa ke balai rawat. Yang lainnya istirahat. Tapi ingat, harus tetap waspada. Ya? Baik Gusti Pati. Adil, Cempaka, kembali. Ini aku Romo. Hei, tunggu, tunggu. Hei, tunggu. Kenapa? Adil, Cempaka kembali. Hei, ini Romo kalian. Kenapa? Adil, Cempaka kembali. Ini aku Romo kalian. Kenapa kalian tinggalkan aku? Kembali. Sang Prabu, percuma Sang Prabu. Mereka tidak mungkin mendengar. Mereka mungkin sudah tidak mengenal kita lagi. Tidak, tidak sekawan lanang. Mereka tetap mengenali kita. Mereka hanya tidak mendengar. Mereka itu... Sang Prabu, mereka tidak mendengar dan tidak mengenal kita. Mereka benar-benar sudah menjadi kupu-kupu. Tidak, bukan itu yang terjadi. Itu yang terjadi, Sang Prabu. Tidak! Sang Prabu, 3 putri kita bukan sekedar menjelma. Tapi mereka benar-benar sudah menjadi kupu-kupu. Mereka lemah. Mereka rapuh. Selemah dan serapuh kupu-kupu. Tidak! Dan ini semua salah Sang Prabu. Sang Prabu terlalu lamban. Tidak cepat bertindak. Akibatnya sangat fatal, Sang Prabu. Diam kamu! Prabu Baka. Saya juga sakit, Sang Prabu. Saya juga sakit melihat 3 putri kita harus mengalami nasib seperti itu. Tapi kalau saja tadi Sang Prabu bertindak cepat. Diam! Jangan aku yang disalahkan! Ayo, kita tinggalkan mereka. Mau jadi apa kita nanti? Kalau pemimpinnya saja berkelahi satu sama lain. Aku tidak suka kalau aku
salah-salahkan segawon lanang. Singa Mandala! Di mana mereka? Kenapa kalian juga pergi? Sudahlah, Sang Prabu. Maafkan saya. Ayo cepat! Mundur! Mereka pergi. Takkan kubiarkan mereka meninggalkan kita. Cepat mundur! Dengan mereka. Tidak ada lagi urusan dengan mereka. Iya, biarkan saja mereka pergi. Untuk apa bersedih? Hah? Apa? Iya. Sekarang kita pikirkan saja apa yang harus kita lakukan. Baik, kita berpisah. Ayo. Kita cari putri kita dengan cara kita masing-masing. Baik. Sekarang kita bubaran. Kemana kalian, putriku? Kemana kalian harus kucari? Kemana kalian? Kenanga, Kantil, Cempaka. Di mana kalian anak-anak? Kurang ajar kamu Jantur. Awas kamu. Akan kubunuh kamu nanti. Maafkan aku, Singa Maruta, adikku. Maafkan aku. Kalau karena ambisiku, maka aku berpaling darimu dan mengikuti mereka yang mementingkan dirinya sendiri. Maafkan aku, adik. Maafkan aku, adik. Malwapati! Angling Dharma! Batin Batin! Tapi jangan khawatir, adik. Kami sudah mulai berlatih lagi. Kami sengaja langsung berlatih untuk menyambut kepemimpinanmu kembali. Lihatlah, adik. Lihatlah. Bagaimana? Tidak ada satu celah pun yang bisa membuat kita masuk. Kenapa bisa begini, Ini berarti kita sudah tidak bisa bersatu dengan mereka lagi. Kita coba dobrak lagi. Aku sudah mencobanya, Kasmala. Sekarang giliranmu. Ya, baik.
kita pergi dari sini, Kasmala. Kita cari sekutu lain. Kekalahan kita karena kalian tidak siap. Bukan itu. Penyebabnya karena pemimpin kita tidak ada. Ya, minggir! Cukup. Perjuangan kalian sangat saya banggakan. Lowo Abang, Ya, Ni Ratu. bagaimana mereka? Mereka sudah pergi, Ni Ratu. Bagus. Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi ke sini. Mereka bisa saja kembali ke sini, Ni Ratu. Tapi kalau Ratu sudah benar-benar menjadi Ratu, mereka pasti tidak akan berani main-main lagi. Apa sekarang ini aku belum menjadi ratu? Maaf, Ni Ratu. Seorang ratu harus punya patih, punya prajurit, punya pusat pemerintahan yang jelas. Loh, ini singgasana. Anggap saja ini pusat pemerintahannya. Dan kamu patihnya, Lowo Abang. Apa yang kurang? Pengukuhannya yang belum, Ni Ratu. Kalau begitu aku kukuhkan kamu sekarang. Terima kasih, Ni Ratu. Tapi untuk itu perlu saksi. Panggil para saksi. Baik, Ni Ratu. Sembah kami, Ni Ratu. Kenapa kami dipanggil, Ni Ratu? Kalian akan menjadi saksi pengangkatan tetua kalian, Lowo Abang, menjadi patihku. Nah, Lowo Abang, Iya, Ni Ratu. sekarang juga aku mengukuhkan kamu sebagai patih. Patih Bukit Meranggas. Terima kasih, Ni Ratu. Mulai saat ini, saya adalah patih yang akan melaksanakan segala perintah Ratu. Semoga kamu bisa menjadi patihku yang setia dan handal. Iya, Ni Ratu. Iya, Bopo. Aku menghadap Bopo. Kalian tunggu di sini. Baik. Mengukuhkan Lowo Abang sebagai patih tanpa persetujuanku. Apa ini tidak menganggap enteng bopomu? Oh, maaf Bopo. Maaf. Kalau karena itu Bopo merasa tersinggung. Tapi bagaimanapun juga Bopo tetap menjadi sesembahan utama kami, pepunden kami. Maafkan saya, Bopo. Sudah terlanjur.
Tapi kalau di belakang hari ada apa-apa dengan Lawa Abang, jangan salahkan Bopo. Kenapa Bopo berkata begitu? Tanya dirimu. Kenapa Lawa Abang ingin sekali kamu angkat menjadi pati? Dia sudah berjanji akan jadi pati yang setia, Bopo. Ya, mudah-mudahan. Kita lihat saja nanti. Apa benar Lawa Abang Patihmu bisa membuktikannya? Ada apa, Buron Kecut? Lihat apa yang ada di bawah sana. Iya, sebuah padepokan. Kita ke sana ya? Nanti dulu. Buron Kecut, Ada apa nih? coba kau selidiki padepokan siapa itu. Setelah itu laporkan padaku ya. Ya, tidak salah lagi. Dia Singa Mandala. Siapa mereka, Buron Kecut? Singa Mandala dan anak buahnya nih. Kebetulan. Ayo kita ajak mereka bergabung. Kalau mereka tidak mau, Kita jadikan mereka kodok semua. Kamu kan bisa melakukannya, Kasmala. kodok. Enteng. Daun, ayo kita turun. Cukup. Bagus. Ayo, ganti yang lain. Siapa lagi? Apa aku boleh ikut Singa Mandala? Guru, itu elang emas, Guru. Guru ingat dengan elang emas yang membuat geger itu kan? Ya. Siapa kalian? Aku Durgandini dan ini Kasmala. Dan itu Buron Kecut. Kalian tentu mengenalnya, bukan? Elang emas. Lantas mau apa kalian kemari, ha? Ya, aku ingin mengajak kalian bergabung
untuk menyerang Malwapati. Tidak. Kenapa tidak? Kami sudah punya pimpinan sendiri. Singa Maruta. Siap. Pengalaman kami dengan Prabu Baka dan Siap, Segawan Lanang sudah cukup. Apa aku harus mengancam? Aku punya buron kecut, elang emas. Dan Kasmala si penyihir. Hei, dengar. Kami tidak akan bergabung dengan siapapun. Aku sudah punya ratusan anak buah terlatih. Serang mereka! Kutu kurap. Hei Kasmala, gunakan sihirmu. Iya, Nyi. Kita jadikan apa mereka, Nyi? Jadikan mereka kodok. Kodok? Iya. Ajang, kodok he, kodok he. Singkir. Hei, Putri Singa, apa kau tidak melihat anak buahmu sudah menjadi kodok, ha? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kurang ajar kau Durgan ini. Kasmala, Hah? tunjukkan ilmumu yang lain. Mau dijadikan apa lagi mereka ini? Hah? Anjing, Serang dia. Pintar kamu. Kamu ingin jadi apa sih, Kamadala? Tidak, Nyai. Tidak. Ampun. Terus? Kami menyerah. Kami menyerah, Nyai. Bagus, bagus. Tapi tolong, Nyai. Kembalikan anjing dan kodok itu seperti semula, Nyai. Itu soal gampang. Yang penting, kalian semua betul-betul menyerah. Kami betul-betul menyerah, Nyai. Betul? Betul, Nyai. Kasmala. baik, Nyai. Kembali seperti semula.
Nyai. Iya. Markas ini sekarang menjadi markasku, Singamandala. Tapi Nyai... Kalian semua menjadi anak buahku. Tapi... Terserah. Mau? Atau kalian semua akan menjadi kodok? Tidak, Nyai. Jangan. Aku akan setia kepada Nyai. Termasuk anak buahku, Nyai. Bagus. Sekarang kalian latihan kembali. Aku dan Kasmala akan lihat. Cepat. Baik, Nyai. Ayo, latihan kembali. Ayo cepat latihan kembali. Dia pikir aku akan menerima kekalahan ini. Lihat saja nanti. Padmasari. Menurutmu, bagaimana keadaan Padmasari? Belum tahu persis, Lihat. Tapi kelihatannya tidak terjadi sesuatu dengannya. Ya, aku tahu kamu tidak akan menyerah, Padma. Pria Mitra. Apa yang sudah terjadi? Iya, bagaimana dengan istrimu? Padmasari disekap dulu, tapi saya tidak bisa masuk. Saya hanya bisa melihatnya. Jangan khawatir, Pria Mitra. Kalau begitu, biar Uyut yang akan ke sana. Bagaimana Padmasari? Kamu masih kerasan sendirian di kamar ini? Aku akan bila kamu berani menyentuhku. Aku bisa memaksamu. Ingat, kalung di lehermu. Aku sudah tidak peduli lagi Sekang Bablang. Berani menyentuhku, akan kuulangi apa yang telah aku lakukan. Bukan main. Kemarahanmu menambah kecantikan. Kurang ajar. Kamu manusia. Ayo Padmasari, kesinilah. Peluk aku, Padmasari. Sekang Bablang, sekali lagi kamu mendekat, aku akan menghajarmu. Ayo Padmasari, itulah permintaanku. Mundur. Kamu jangan dekati aku. Kamu pikir aku akan mundur? Cukup Sekang Bablang. Padmasari, ayo menyerahlah.
biarkan aku memaksa. Sekali lagi kamu melangkah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Ya, Guru. Perempuan ini, ia mengotok jalan darahnya sendiri. Bawa dia ke kamar sekam. Hidupkan kembali jalan darahnya. Aku mau lihat, apa besok ia akan melakukan hal yang sama? Baik, Guru. Kenapa kalian menghidupkan kembali jalan darahku? Diam! Kenapa? Diam! Ayo! Lepaskan! Ayo jalan! Ayo jalan! Kamu boleh mengulang menotok jalan darahmu sendiri, Padmasari. Kalau itu terjadi lagi, aku tidak akan menolongmu. Memulihkan jalan darahmu. Tapi yang akan aku lakukan adalah membuang tubuhmu keluar dari tempat ini. Prajurit, buka pintunya. Jangan sentuh aku! Ayo Padmasari, menyerahlah. Kurang ajar. Siapa dia? Hei, kalian lihat kemana perginya? Tidak, Guru. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu selalu ikut campur? Bagaimana Padmasari, Uyut? Priamitra, yang penting kamu harus yakin bahwa Padmasari istrimu adalah istri yang setia. Tapi Sengkang Bablang tidak akan mampu menyentuhnya. di mana dia sekarang, Uyut? Priamitra, bayangan berkelebat telah menolong dan melepaskan dia dari Sengkang Bablang. Tapi di mana dia sekarang? Uyut tidak tahu. Maksud Uyut, dia tidak akan kesini lagi. Kita tidak akan ketemu dia lagi, Uyut. Kelihatannya tidak. Tidak, Uyut. Padmasari. Tidak. Priamitra. Tenang, Priamitra. Tenang. Lebih baik kita berdoa agar tidak terjadi sesuatu dengannya. Uyut. Padmasari.
Siapa Kisanak? Kenapa Kisanak menolong saya? Terima kasih Kisanak. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Tapi Kisanak telah menolong saya dan melepaskan saya dari kalung penjerat itu. Sebab sebenarnya aku tidak murni menolongmu. Yang kutolong sebenarnya adalah Sengkang Paplang sendiri. Selamat tinggal. Kisanak, tunggu. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia menolongku? Kenapa dia melepaskan aku dari kalung terkutuk itu? Kalau memang dia berpihak kepada Sengkang Baplang dan tujuan sebenarnya menolong Sengkang Baplang, kenapa harus dengan cara menolongku? Kenapa? Padma Sari? Lokahita? Kamu pasti kaget kenapa kita bisa ketemu di sini, ya kan? Iya, tapi kalau tidak salah, iya, aku memang ke Sawo Pitu untuk mencari Sudawirat dan anakku. Tetapi entahlah, ketika aku terdesak, bayangan berkelebat itu menolongku. Bayangan berkelebat. Memang benar, bayangan berkelebat itu menolong kita dari cengkraman Sengkang Baplang. Tapi siapa dia sebenarnya? Dan apakah pertolongan yang kita terima ini murni sebuah pertolongan? Kita tidak tahu, kan? Kenapa kamu bicara begitu? Padma, kamu tidak sadar kita ini berada di mana sebenarnya? Ini tempat terpencil, Padma Sari. Kita berada sangat jauh dari Sawo Pitu. Hanya kekuatan siluman yang bisa membawa kita ke tempat ini. Ikut aku. Jangan sedih, pria mitra. Asal kamu tahu saja, istrimu Padmasari tidak tersentuh secuil pun oleh Sengkang Baplang. Iya, benar pria mitra. Uyut Sawega! Bayangan yang berkelebat itu kamu, Uyut Sawega. Bayangan berkelebat? Ya, yang menolong Lokahita dan Padmasari lepas dari tanganku. Aku tidak tahu sama sekali tentang bayangan berkelebat itu. Bohong! Uyut! Hentikan Sengkang Baplang! Cukup Sengkang Baplang! Tetap tidak mau mengaku, Uyut Sawega. Tidak. Karena aku tidak tahu apa-apa dengan yang kamu sebut-sebut bayangan berkelebat itu. Bohong! Cukup Sengkang Baplang! Cukup Sengkang Baplang! Cukup! Sesembahan kami, yang mulia Gerenda Seba. Ada apa yang mulia? Ikut aku. Ada yang harus kita bicarakan. Ayo. Baik yang mulia.
Kelihatannya ada yang tidak disukai Kregasima. Iya, Wirat. Lihat sana. Iya, jelas kita bukan berada di wilayah Malwapati ataupun Saupitu. Jadi, sebenarnya kita di mana? Itu yang harus kita selidiki. Ayo. Ayo. Sekarang kita mau kemana lagi? Yang penting keluar dulu dari hutan ini. Hanya kamu yang boleh masuk Sekar Bablang. Kamu tahu kenapa aku panggil Sekar Bablang? Tidak, Guru. Sesembahan kami. Kenapa kamu ributkan bayangan berkelebat yang menjauhkanmu dari malapetaka? Bayangan berkelebat itu menyelamatkan saya dari malapetaka. Mohon penjelasan, Guru. Kamu harus menjauhi perempuan Sekar Bablang. Semua perempuan. Ingat perjanjian yang telah kamu sepakati. Ketika akan kamu peroleh ilmu Guntur Saketi dan Kitiran Sewu. Sekar Bablang, kamu ingat sumpah kamu? Iya, Guru. Saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menggauli wanita. Dan saya akan membadak seumur hidup saya. Apabila saya melanggar sumpah, maka seluruh ilmu saya akan luntur dan musnah. Tapi kamu lupa, Sekar Bablang. Apa jadinya nanti kalau karena hawa nafsumu pada perempuan, kamu lampiaskan pada Padmasari? Oh, maafkan saya, Guru. Maafkan saya, Guru. Oh, saya hilaf. Kenapa tiba-tiba saya menjadi lupa? Tidak bisa mengendalikan nafsu saya. Itulah sebabnya bayangan berkelebat itu muncul dan merebut Padmasari darimu. Dia telah menyelamatkan saya. Dia telah menyelamatkan saya. Tapi sesudah ini, tidak akan ada lagi bayangan berkelebat itu. Kamu harus menjaga diri. Kamu harus selalu ingat pada sumpahmu. Ya, Guru. Ya, Guru.